Bismillahirrahmanirrahim. Allah sementara sangat sayang sama hamba-hambanya. Allah nggak mau hamba-hambanya masuk neraka. Kata Nabi SAW, wala yahliku illa halik. Nggak ada yang masuk neraka itu kecuali orang yang bobrok, orang yang bodoh dasarnya. Karena sampai sebagian ulama mengatakan detik sebelum seseorang meninggal pun Allah akan mudahkan dia untuk taubat. Ada sinyal penyesalan. Dari mulai dia buat dosa, menyesal, beban, sumpek, supaya dia taubat. Sampai sebelum dia meninggal Allah masih terus kasih sinyal supaya dia tidak masuk neraka. Orang yang masuk neraka orang yang bodoh dasarnya. Tinggal taubat, taubat hitungan menit. Ya Allah saya sesal, ya Allah saya tidak akan ulangin. Tulus dari hati ini terima sama Allah. Nggak butuh berbulan-bulan, enggak. Kuasa Allah, padahal dia buat dosa 70 tahun. Kisah yang masyhur tentang seseorang yang membunuh 99 jiwa, 100 jiwa. Kemudian dia 99 jiwa dia sudah bunuh, dia datang kepada seorang abid, orang yang ahli ibadah tapi nggak punya ilmu. Saya sudah bunuh 99 orang, masih bisa nggak Allah maafin saya? Dia bilang nggak mungkin kok maafin. Dia cabut pedangnya sekalian aja 100. Dalam hadis gitu. Maka dia bunuh orang itu digenapin 100 korbannya dia. Jangan lagi. Dapat orang alim. Orang alim ahli tahu ilmunya. Saya sudah bunuh 100 jiwa. Allah masih bisa maafin nggak? Oh bisa. Rahmatnya Allah luas. Berapapun dosamu dimaafkan kok. Pada detik itu juga dia bertaubat sama Allah. Kalau gitu saya taubat kepada Allah. Baru jalan sebentar mati. Allah masukkan ke dalam surga. Hadis sahih menjelaskan masalah itu. Jadi tidak ada orang yang masuk neraka kecuali orang bodoh sekali. Dosa seberat apapun Allah bisa maafkan. Yang penting mau taubat. Tentu pada saat bertaubat ada prosesi pembersihan. Ada penyakit, ada cobaan-cobaan. Wajar kita sudah melakukan. Kita pernah menggunjing, kita juga digunjing. Ya sabar, pembersihannya. Resiko dari perbuatan selalu ada sebab dan akibatnya. Sekarang kita kalau tuang air di karpet, nggak cukup kita mengatakan, oh saya tuang, salah nih saya. Cukup nggak kira-kira? Nggak cukup. Gimana caranya supaya aman? Keringkan tuh bekasnya. Ada orang lewat, kita tidak sengaja siram air, orang lewat basah bajunya. Gimana caranya? Nggak bisa bilang, oh maaf ya selesai. Orang itu masih ada beban dalam hatinya tuh. Basah bajunya. Tawarin ganti baju. Tawarin keringkan bajunya. Sampai bekasnya hilang. Kalau bekas hilang tuh aman. Nah, pembersihan bekas ini terhadap semua dosa yang kita lakukan ada. Hukum Allah itu sunnatullah, nggak bisa orang lepas dari situ. Jelas sampai sini? Ya, taubat itu kan ada syaratnya yang sudah sering kita sebutkan. Syarat pertama meninggalkan dosa itu seketika, gitu kan? Syarat kedua menyesalinya. Syarat ketiga berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya. Berarti kalau anda mau lihat orang ini taubat atau tidak, dia penuhi 3 syarat ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau memang dia tidak mengulangi lagi zinanya, dia tidak ulangi lagi ribanya, dia tidak ulangi lagi menipu orang, mencuri, memukul orang, apa saja dosa-dosa besar, durhaka dengan orang tua, dia ikuti dengan penyesalannya, lalu dia berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya. Artinya memang kelihatan orangnya tidak mengulangi lagi perbuatan itu, maka insya Allah taubatnya diterima. Dan sudah saya bahasakan itu hari, sebagian ulama menambahkan dengan poin yang keempat, tapi tidak dimasukkan dalam syarat. Cuma melengkapkan 3 poin daripada syarat taubat itu, yaitu dengan mengisi hari-hari setelah taubat dengan ibadah. Karena kebanyakan Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran apa? Orang yang beriman, orang yang bertaubat dan beramal saleh. Taubat, amal saleh, taubat, amal saleh. Karena kalau orang taubat tidak diikuti dengan amal saleh, maka jeda waktu yang dia kosong, dia akan teringat dosa-dosanya. Mungkin dia akan terjerumus lagi. Kenapa ada orang sudah buat dosa, taubat, kemudian ulangi lagi? Karena itu dia tidak ganti waktu-waktu yang biasa dia bermaksiat dulu dengan ibadah. Habis isya biasa ke karaoke, dia nggak ganti dengan majelis taklim. Pada saat dia kosong lagi minum teh, ingat karaoke. Setan hias-hiasi seakan-akan enak pada saat tertentu gitu kan. Jadi harus diikuti dengan itu. Jadi kalau ciri khusus itu Allahu alam. Maksudnya kalau kelihatan apakah tanda cahaya itu nggak ada. Tapi yang ada adalah kita bisa lihat dari perilakunya orang tersebut. Insya Allah kalau dia jalankan itu sudah memenuhi syaratnya, dia tinggalkan dosa, sesali dan janji tidak akan mengulanginya, akan diterima oleh Allah SWT. Dan kita dalam kaidah agama kita, saudaraku,
kita tidak boleh ragu ya terhadap janjinya Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pungkiri janjinya. Man amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapapun yang beriman kepada Allah, gitu kan? Kemudian hari kiamat, gitu, maka kami pasti akan hidupkan dia dengan kehidupan yang nyaman. Janji dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berbuat amal saleh dari laki-laki dan perempuan, maka pasti dia akan dapat balasannya, gitu kan? Walanadziyannahum ahsana ma kanu ya'malun. Kami akan berikan balasan lebih baik daripada apa yang mereka lakukan dulu. Ada balasannya. Itu harus yakin, kaidah. Jadi jangan antum sholat, saya dapat pahala enggak ya? Enggak, memang dapat pahala. Cuma tinggal kadar banyak atau sedikit yang enggak bisa, enggak. Wudu, dapat pahala. Gugur dosanya, iya. Janji Allah, enggak boleh ragu. Kita harus yakin dengan beribadah kita akan selamat masuk surga, dan dengan berbuat dosa akan masuk neraka. Sebagaimana kita yakin orang kafir kalau mati masuk neraka, kita harus yakin orang mukmin kalau mati masuk surga. Orang yang berbuat maksiat akan dihukum oleh Allah, orang yang berbuat ibadah akan diberikan ketentraman. Itu janji, nggak bisa kita ragu masalah itu.